terima kasih atas waktunya Bapak Dewan Perwakilan, karena kami di sini juga rakyat, mohon untuk dipertimbangkan dan didengarkan apa yang nanti kami sampaikan dari kolega-kolega saya. Untuk saya kan bagian sektor UMKM dan industri. Dampak sektor UMKM dan industri. Yang pertama, mengalami tekanan ganda. Karena kenaikan harga BBM, kita tahu bahwa UMKM yang ada di Banyuwangi khususnya itu memerlukan semacam bahan bakar yang untuk operasional mereka. Jadi yang tahu pasti terdampak. Yang kedua, soal bahan pokok yang naik, karena BBM ini suatu hal yang sentral, pasti yang lain ikut naik semacam itu. Terus yang kedua, menurunnya permintaan konsumen. Jadi karena BBM ini naik, terus bahan pokok juga ikut naik, secara otomatis permintaan konsumen dari UMKM maupun industri akan menurun dan nanti akan berdampak pada ekonomi yang nanti akan disampaikan oleh sahabat saya. Terus yang berikutnya, berpotensi berhentinya kelangsungan UMKM yang ada di Banyuwangi karena BBM ini naik, terus bahan pokok naik. Biasanya orang-orang atau masyarakat rakyat yang ada di Banyuwangi itu putus asa, susah marah. Itu beberapa dampak. Terus karena berhentinya UMKM maupun industri ini, yang pertama menggunakan BBM industri sehingga belum terlalu biasa terhadap kenaikan harga BBM. Kaget mereka menjadi kaget karena 3 September itu Presiden kita Joko Widodo memberikan statement bahwa BBM bersubsidi naik. Tidak seperti industri besar, UMKM itu juga belum adanya realisasi dari undang-undang gas atau undang-undang seperti bahan bakar batu bara atau bahan bakar alternatif lainnya. Jadi UMKM kita di masyarakat itu kan masih menggunakan pertalite, masih menggunakan solar, seperti nelayan yang nanti akan dibahas oleh sahabat saya. Dampak-dampak. Saya mengambil dari data tahun 2019 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemarin dilantik salah satu putra atau Banyuwangi, begitu kira-kira, Bapak Anas, yaitu di Banyuwangi mencatat terdapat UMKM 279.706 itu tahun 2019. Dari tahun 2020 hingga hari ini terdapat lonjakan, yaitu 480.687 UMKM yang ada di Banyuwangi. Ini berpotensi ya tadi konsumen menurun dan tutupnya UMKM itu. Dari sektor pertanian dan non pertanian terdapat di Banyuwangi. Ini saya mengambil dari data Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi dan UKM bahwa ada 802.032 UMKM yang ada di Banyuwangi. Ini dari sektor pertanian dan non pertanian. Kita tahu kemarin kita dilanda pandemi COVID-19 yang bulan Agustus lalu media-media di Banyuwangi mengabarkan bahwa UMKM sedang mengembangkan yang nantinya ini dampaknya kan pandemi. Maka bulan Agustus tercatat bulan Agustus 2022 UMKM di Banyuwangi masih dalam tahap pemulihan akibat pandemi COVID. Agustus, sekarang September. Tanggal 3 September yang tadinya itu masih pemulihannya masih merangkak-rangkak, mereka diberikan kalau biasa itu mengatakan dinamik. Diberikan dinamik oleh pemerintah bahwa BBM akan naik. Maka mereka kaget. Iki merangkak-rangkak, kalau bayi itu kan masih berangkat, langsung diajari sepeda motor. Kaget. Pada 3 September itu dikagetkan harga BBM naik. Ditambah lagi harga bahan pokok yang juga mengalami kenaikan. Saya mencatat karena saya domisili di Gedeng, di Breni 7 September saya mengambil data bahwa cabai merah semula 45.000 per kilogram menjadi 50.000 per kilogram. Itu cabai merah besar. Bawang merah yang semula 24.000 per kilo menjadi 28.000 per kilo. Ketiga, daging ayam broiler
yang semula 30.000 per kilo menjadi 34.000 per kilo. Ini meskipun naiknya itu yang mungkin bagi orang-orang yang menengah ke atas itu tidak terlalu signifikan, akan tetapi bagi masyarakat menengah ke bawah itu ya terlalu terdampak mereka. Saya tadi juga ngopi di sebelah DPR itu, saya tanya-tanya kepada ibu jualan kopi, terdampak gak Bu? Terdampak banget Mas. Beras ikut naik, gas ikut naik, semua ikut naik. Bahkan ya alhamdulillah kopi tadi masih belum naik, jadi kita masih nggak begitu sempoyongan karena kita aktivis juga sering ngopi. Terus terkait ini peraturan UMKM ini sudah tertulis peraturan daerah nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Bab 5 pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan. Di sini sudah kita ketahui bahwa kalau semisal terjadi inflasi di Banyuwangi, maka Perda ini nomor 13 tahun 2013 ini seharusnya harus direalisasikan oleh pemerintah. Semacam itu, karena mengingat bahwa pasal 7, 8 dan 9 itu sudah ada semua, mungkin Bapak-bapak sudah tahu. Jadi pasal 9 ini saya bacakan, dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Maka di Banyuwangi ini kan pasti terdampak dengan adanya BBM naik. Dan bagaimana pemerintah ini menstabilkan perekonomian yang ada di Banyuwangi, ya harus merealisasikan Perda nomor 13 tahun 2013 tentang pemberdayaan usaha mikro. Karena tuntutan kami di sini kan ya penandatanganan ketua DPR sekaligus ketiga wakilnya, maka sekiranya Bapak Dewan Perwakilan yang memang itu perwakilan dari kami, nanti kita aja jenengan adalah pembantu kita kan itu. Esensinya seperti itu. Maka ya sekiranya nggak usah terlalu kita ya kajian, oke kita kajian, kita menemukan titik temu, nanti jenengan bawa fakta integritas kita atau tuturan kita ke Jatim terus ke pusat. Jadi nggak usah terlalu apa ya Pak ya, karena jenengan itu kan ya kami yang pilih dan ruangan ini dan gedung ini kami yang buat dengan dana kita, maka tidak usah terlalu berkere-kere gitu Pak. Kita di sini mewakili aspirasi saya, tidak ada kepentingan apapun kecuali untuk rakyat Banyuwangi khususnya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Mas? Dari ya, Dendi Wahyu Anugrah dari Komisarat IAI Brimo. Luar biasa, semuanya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada lagi nambah? Saya sekarang ingin mendengarkan, pokoknya sepuas-puasnya sampai ngomong saya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih wakil kita Pak Dewan yang kami semua hormati. Kenaikan BBM ini menimbulkan polemik yang terjadi di masyarakat. Kemudian, dan mengapa ketika kenaikan BBM ini pasti yang dibutuhkan adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah ketika kita demo banyak yang membantu, tetapi ketika rakyat mendemo yang membantu adalah rakyat itu sendiri. Katanya kita punya Dewan Perwakilan, tapi kok nggak membantu kita, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Jadi kajian saya hari ini adalah di aspek sosial masyarakat yang meliputi orang yang langsung bersentuhan terhadap kenaikan BBM pada waktu ini. Nah, yang pertama dalam aspek sosial masyarakat kita tahu bahwa masyarakat dalam tekanan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi ini menimbulkan polemik terhadap masyarakat kelas bawah, karena masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan bahan bakar yang menjadi bahan yang paling utama dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro kontra. Dari mulai zaman Soekarno sampai pada hari ini, pasti ketika kenaikan BBM ada polemik yang terjadi di masyarakat. Entah itu dia pertumpahan darah, tembak-menembak ataupun pukul-memukul. Kemudian masyarakat yang paling terdampak yaitu masyarakat kelas bawah. Kenapa?
Karena kita di PMI diajarkan untuk kita harus membela rakyat yang lemah. Kalau bahasanya sahabat-sahabat itu kaum mustadafin kan gitu kira-kira. Nah kemudian ini menimbulkan angka kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat. Karena apa? Kenaikan BBM bersubsidi, pasalnya BBM merupakan bahan operasional perusahaan. BBM ini adalah operasional yang paling utama di dalam perusahaan. Kemudian kenaikan BBM perusahaan mempertimbangkan efisiensi produksi. Jadi pihak dari perusahaan ini memikirkan bahwa ketika BBM naik kita harus efisiensikan produksi. Akhirnya imbasnya apa? Yang pertama, tidak adanya rekrutmen lagi di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah PHK, itu pasti. Dari berbagai aspek perusahaan pasti akan mempertimbangkan hal tersebut. Nah kemudian dengan polemik yang terjadi menimbulkan efek domino yang negatif dari mulai sektor UMKM, ekonomi, kemudian dari kebijakan ataupun yang lain sebagainya. Fakta yang berapa terjadi di sosial masyarakat yang pertama adalah menambah angka kemiskinan dikarenakan penduduk hampir miskin itu malah tambah miskin. Kedua, menurunnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga BBM pada umumnya akan diikuti dari kenaikan harga barang-barang. Bagi masyarakat miskin, 70-80% pendapatan mereka dipergunakan untuk konsumsi makanan. Jadi, dengan kenaikan BBM yang sebelumnya didahului oleh krisis pangan dunia akan menambah beban bagi masyarakat tingkat bawah. Yang ketiga, menurunkan kesejahteraan rakyat. Tingkat pendapatan masyarakat tidak berubah, namun dengan tingkat inflasi yang sangat melambung, otomatis menurunkan kesejahteraan rakyat. Hal itu ditandai dengan menurunnya nilai tukar petani pada per Januari yang turun sebagai 0,27% dengan upah buruh, real industri, rokok serta pakaian jadi turun masing-masing sebesar 28,5% dan 13,7%. Berikut perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan real buruh. Selanjutnya kita tahu bahwa masyarakat Banyuwangi mata pencahariannya yang paling utama, yang paling besar adalah di sektor pertanian dan sektor perikanan. Nah ini yang paling berdampak gitu loh, karena biaya operasional, biaya kebutuhan melaut itu 20 hingga 30%. Ketika kita mau beli solar kemudian kita akan melaut, kita berpikir-pikir itu, nelayan berpikir-pikir untuk setidaknya melaut gitu. Nah kemudian akhirnya apa? Kemudian jumlah pengangguran di sektor perikanan juga bakal meningkat akibat banyaknya kapal yang tidak sanggup beroperasi sehingga terpaksa mem-PHK ABK atau anak buah kapal. Padahal ABK tersebut dalam bulan terakhir juga terpaksa tidak melaut karena cuaca yang tidak bersahabat. Hal ini diikuti dengan tutupnya industri, pengolahan, sektor dan perikanan dan kesulitan mencari bahan baku ikan. Nah ini terdampak sekali gitu loh Bapak Dewan yang terhormat, bahwa dari mulai sektor pertanian, dari mulai pupuk, dari mulai bahan bakar itu sangat meningkat gitu karena itu tadi efek domino dari kenaikan BBM tersebut. Nah kemudian Indonesia ini kan negara yang besar loh di Asia Tenggara mungkin, karena jumlah penduduknya 275,77 juta jiwa dengan jumlah kemiskinan 26,16 juta pada bulan Maret tahun 2022. Kemudian sedikit berbeda dengan di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan angka kemiskinan karena dia yang hidup di kota dan hidup di desa kan pasti beda kenaikan angka kemiskinannya. Nah kemudian maka tidak salah ketika negara disebut sebagai negara maritim karena memang kebanyakan dari masyarakat bekerja di sektor perikanan gitu. Kemudian faktanya BPS sudah menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara maritim yang garis pantainya terpanjang kedua di dunia dengan panjang 95,181 km. Faktanya, per Maret 2022 BPS telah melaporkan adanya penurunan tingkat kemiskinan
Nah, ini bulan Maret nih, bulan Maret masih ada penurunan tingkat kemiskinan. Oh, kita berarti bagus berarti pemerintah gitu kira-kira. Namun kita tidak bisa mendapatkan data yang memang ketika kenaikan BBM ini bagaimana, apakah tetap menurun atau malah tambah meningkat. Karena kapasitas kami kita melihat di semua akun, semua yang ada di media sosial itu tidak menjelaskan dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Agustus, September itu tidak ada. Pertanyaan wawasan juga. Monggo lebih fokus untuk tuntutan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Haddad Alwi Nasyafiullah. Biasa dipanggil NASA. Saya dari pengurus cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Banyuwangi. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, pimpinan Bapak Ali Mahrus serta Mas Muful, Mas Sofyan dan Mas Eko. Saya nggak tahu ini jabatannya apa, kita sebutkan aja yang penting. Yang pertama-tama terima kasih telah fasilitasi kami. Yang kedua adalah saya ingin menyampaikan secara rinci begitu apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dari pengurus komisariat Banyuwangi. Yang pertama adalah kami ingin meninjau terlebih dahulu mengenai kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang pertama adalah dari pemerintah mengatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dipicu oleh harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi oleh yang pertama adalah pasca pertemuan organisasi pengekspor minyak itu apa? OPEC lah ya. Yang kedua adalah dipicu oleh invasi Rusia Ukraina, dan yang ketiga dipicu oleh perdagangan yang mana produksi negara-negara yang produksi minyak mentah terbesar dari Timur Tengah itu menurunkan jumlah produksinya sehingga itu memicu kenaikan harga minyak mentah dunia naik. Per tanggal 30 Agustus 2022 tercatat ada harga minyak mentah dunia senilai 102 US dollar per barel. Namun, menurut hasil kajian kami per tanggal 11 September yang lalu, semalam kami cek harga minyak mentah dunia senilai 86,95 US dollar per barel. Ini kan menjadi salah satu kejanggalan begitu. Harga minyak dunia turun, tapi harga BBM kita masih naik. Luar biasa sekali. Apakah kemudian rangkaian kebijakan ini perlu dengan proses yang panjang atau bagaimana? Ya kita rakyat jelata mana tahu gitu kan? Siap. Kita hanya rumput. Selanjutnya, ini ingin menyampaikan harga tersebut, kenaikan harga BBM ini akan tetap pada penyesuaian harga per tanggal 3 September 2020 14.30 waktu Indonesia Barat dengan catatan bahwa hal itu harga minyak mentah per ICP masih tetap gitu. Namun kan kata Sri Mulyani, namun kan hari ini yang terjadi bahwa harga minyak mentah dunia sudah turun. Kenapa kok harga BBM masih naik? Gitu kan? Bukannya itu disesuaikan dengan harga minyak mentah dunia? Ini yang menjadi janggal, sehingga kami menilai bahwa kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Alih-alih kepingin mengatasi solusi jebolnya APBN, namun yang dilakukan malah salah tepat sasaran. Kami mengibaratkan bahwa pemerintah ini ingin mengobati sakit batuk, tapi yang diobati malah sakit paru, Mbak. Yang lucu ini, harusnya obatnya UBH, tapi yang dikasih malah kampanan. Yang harusnya dikasih kampanan pemerintah ya, banyak panu-panu itu di struktur birokrasi, kan? Jadi sederhananya Pak, pemerintah yang salah hitung, tapi hal itu dibebankan kepada masyarakat dalam penanganan solusinya. Ini kan lucu, gitu kan? Pemerintah kita bayar, birokrasi kita bayar, tapi ada masalah dikembalikan lagi ke kita. Memang nasi rumput harus diinjak-injak Pak. Capek kita Pak di rumput. Kami berdiskusi dengan kebetulan samping saya adalah Dr.
yang juga membawai seluruh komisariat. Siap, kami menerima pimpinan seperti yang disampaikan oleh pimpinan hari ini, karena kami tidak punya space untuk yang bertanda tangan itu anggota DPR lain, kecuali ketua beserta ketiga wakil. Mohon maaf. Memang hari ini full, kalau misal bertanda tangan ada 4 orang, tapi yang menjadi tujuan kita adalah ketua beserta ketiga wakil ketua. Hasil musyawarah pimpinan, kami siap untuk hari ini bisa tertandatangani oleh ketua, oleh pimpinan. Tapi seperti yang disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa jangka waktu 3 kali 24 jam, pimpinan juga menyampaikan untuk surat atau fakta integritas ini sudah tertandatangani oleh semua yang ada. Mungkin itu, tapi yang menjadi catatan pimpinan bahwa 3 kali 24 jam dari hari ini adalah kurang lebih hari Kamis. Kurang lebih hari Kamis. Maka studi kiranya hari Kamis fakta integritas itu juga perlu kita cek bahwa nantinya fakta integritas ini sudah tertandatangani full dan juga sudah terkirim atau akan terkirim ke pusat. Bila mana penandatanganan itu tidak ada kejelasan, mohon izin bahwa kita juga akan menyegel ruangan khusus ini beserta kita lanjut akan melakukan demonstrasi di depan. Izin pimpinan. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya, mohon maaf juga ada pembuatan video hari ini pimpinan penolakan terkait subsidi BBM. Ya, terima kasih. Jadi demokrasi hidup ya begini, karena dalam konteks good governance itu ada 3 unsur yang semuanya harus memainkan peran dengan baik. Ada government, ada civil society, ada stakeholder. Nah, teman-teman di mahasiswa ini juga bisa di bagian stakeholder yang sama-sama kontrol terhadap kebijakan pemerintah, baik itu mulai dari pusat maupun ke tingkat daerah. Nah, berkaitan dengan komitmen tadi, monggo silakan sampaikan ke kita. Karena terlalu lama bertele-tele, terlalu panjang waktunya, sampai capek juga bensin larat, gak ada uang, kepala ujungnya. Oke. Ya. Mau tangan dulu. Video. Siap. Baik, saya dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridho dan taufik Allah Subhanahu wa taala, kami Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se-Banyuwangi bersama rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi serta mengawal sampai kebijakan ini dibatalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Salam pergerakan.
anggota dewan terkait dengan ini? Baik, tuntutan yang paling utama dan substansial dari kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Banyuwangi adalah menolak dan menuntut agar kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dibatalkan. Karena mengingat bahwa situasi dan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah hari ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi begitu. Yang pertama adalah minyak dunia sudah turun, sedangkan kenaikan kebijakan harga BBM masih naik. Nah, ini yang perlu disesuaikan. Maka dari itu kami mengajak anggota DPRD Banyuwangi untuk menolak kebijakan ini, karena bagaimanapun DPRD Banyuwangi sebagai penyambung lidah rakyat daerah begitu, agar kemudian bisa diteruskan ke Jatim, ke provinsi dan ke pusat. Nah, maka kami mengultimatum memberikan jangka waktu kepada anggota DPRD Banyuwangi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan dan diteruskan ke provinsi sampai ke pusat, maka kami mengancam akan membawa massa sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya, serta akan menyegel kantor DPRD Banyuwangi sebagai ketidakbecusan dalam kerja. Muhammad Haddad Alwi Nasyafiullah. Dan perlu kita PMIS Banyuwangi ada beberapa poin-poin tuntutan. Yang pertama yaitu terkait BPH Migas, yang dimana hari ini BPH Migas tidak bisa bekerja secara pekerjaannya sesuai apa yang menjadi pengawasan BPH Migas, karena sampai hari ini walaupun Pertalite itu naik, solar itu naik, akan tetapi masih ada pengguna-pengguna orang yang mampu di atas 1.400 yang menggunakan hal tersebut. Hari ini bahasanya BPH Migas seharusnya membuat regulasi terkait bagaimana penerapannya terkait 1.400 ke bawah dan sepeda motor dan lain-lain, dan pengawasan di setiap SPBU. Betul. Ya. Dan terakhir Pak, kami juga menuntut agar pemerintah ataupun DPRD membentuk pansus untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas. Yang selanjutnya membentuk pansus untuk pengawasan serta pembatasan penyaluran harga BBM subsidi di SPBU. Agar tepat sasaran. Betul, agar tepat sasaran. Baik. Mereka menolak karena penolakan ini didasari dari beberapa analisis yang sudah dilakukan, kajian-kajian sosial yang sudah dilakukan, sehingga tadi kami memahami bahwa kajian-kajian itu perlu kami teruskan sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen kita untuk menyuarakan aspirasi rakyat melalui sahabat-sahabat yang ada di PMI Kabupaten Banyuwangi. Tentunya semua fraksi akan menyuarakan hal ini, menyuarakan teman-teman mahasiswa. Ya, karena ini lembaga politik, tentu dinamikanya apakah dinamikanya sangat relatif. Makanya nanti yang dituntut teman-teman dari mahasiswa meminta untuk tanda tangan ketua DPR dan para wakil pimpinan DPR lah, begitu, untuk bisa melanjutkan tingkat pusat. Terima kasih.